Menilai dari visi Qin Yichen saat ini, bukan apa-apa dia dapat menikmati kenyamanan tungku pil yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan formula, bahkan sebagaimana mestinya. Tapi sebelum zaman, itu berbeda. Meskipun Taoisme dalam penglihatan ini dangkal, itu juga agung, yang membuat Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan Dao Zijian. Tahukah Anda, era primordial sangat dekat dengan permulaan langit dan bumi, dan selanjutnya adalah era primordial gelap yang ada secara bawaan dan memperbudak makhluk bawaan. Di awal langit dan bumi, 10.000 Dao lahir, seperti yang dikatakan nenek moyang Mingyang. Semakin lama waktu berlalu, semakin lebar jalan yang dibuka oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi jalan bercabang semakin jauh dan jauh dari awal. Tetapi prestise era hebat berbeda. Qin Yichen tidak menyangkal bahwa 10.000 Dao hari ini berbaur. Kekuatan supernatural Dao Fa yang tak terhitung jumlahnya secara bintang di langit. Apa kerugiannya? Dan bahkan kekuatan yang membuat Dao Wei lebih rajin dan mendalam. Tidak dapat dikatakan bahwa ia lebih rendah dari kekuatan kuno. Apa yang harus dilakukan Qin Yichen adalah menggabungkan kekuatan keduanya, tidak hanya untuk mempraktikkan keindahan hari ini, tetapi juga untuk menjelajahi luasnya alam liar. Tapi segera, Qin Yichen tidak bisa mengurus penglihatan itu lagi, karena dia melihat aliran cahaya yang terhuyung-huyung. Itu adalah Kong Wu. Wow! Qin Yichen menukik ke bawah, merasa tidak berdaya. Dia dan istrinya dipisahkan. Akibatnya, Kong Wu bergegas ke pasar Tao yang sama seperti dirinya. Ini benar-benar hubungan keluarga yang dalam. Ledakan. Kong Wu tersandung dan mendarat di tanah buas tapi mengagumkan ini untungnya. Qin Yichen meraihnya dengan satu tangan untuk mencegahnya menyentuh tanah. Pertama, Tuan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dao Jun yang bermartabat. Bahkan Fei Yun pun tidak nyaman. Kamu benar-benar cukup baik. Faktanya, Kong Wu tidak bisa disalahkan. Karena dia belum pernah keluar dari istana Yan Huang sebelumnya. Apalagi menjelajahi harta kuno dengan Dewa Langit dan Iblis dan alam semesta kuno. Ketika dia bersemangat, dia pasti akan panik. Di sisi lain, Qin Yichen sepertinya sudah terbiasa dengan ini, dan dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan hati-hati dan keingintahuan. Pak, apakah hanya ada kita? Kakak Jiuman dan yang lainnya, sepertinya mereka tidak bersama kita. Qin Yichen mengangguk sedikit, dan tampaknya ada keanehan di pasar Jalan Li. Dia menggunakan perintah kaisar untuk berkomunikasi, dan dia tidak dapat menemukan nafas Putri Wenxing. Bahkan jika itu secara tidak sengaja dikirim ke beberapa keluarga kota Feng Shui, pihak lain akan mengajukan 3 pertanyaan. Tampaknya 3.000 pembangkit tenaga listrik Teran di kota Feng Shui telah datang ke pasar Jalan Lik untuk pertama kalinya. Aneh. Qin Yichen berbisik, saya harap Wen Qing baik-baik saja. Dengan kata lain, setelah bertahun-tahun bergaul, Qin Yichen juga mengubah sikapnya terhadap Putri Wenxing. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa mungkin tidak ada banyak kasih sayang antara pria dan wanita. Tapi perasaan bertarung berdampingan, menyebabkan masalah bersama, dan bertarung melawan kaisar bersama tidak bisa dipalsukan. Jika ada yang berani menyentuh Putri Wenxing sekarang, dialah yang pertama menolak. Tuan, keruntuhan Jalan Lik ini sangat indah. Jalan langit dan bumi, dan bahkan gerakan Qi Daoyun spiritual, berbeda dari apa yang telah saya hubungi. Setelah kembali ke akal sehatnya, Kong Wu melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu, bahkan lebih dari Qin Yichen. Bagaimanapun, dia sangat merindukannya yang telah diselimuti mimpi buruk para dewa dan setan, dan untuk tempat indah di tempat suci. Tapi Qin Yichen mencermati dengan cermat. Pergerakan aura langit dan bumi dan Taoyun memang berbeda. Ini normal. Teknik yang kamu latih diciptakan oleh Istana Yan Huang nanti, bahkan jika itu aku. Baik Kaisar Haoi maupun leluhur Mingyang tidak lahir selama Perang Lik. Selain itu, setelah ratusan juta tahun, langit dan bumi tidak bisa tetap tidak berubah, dan bahkan cukup untuk membuat energi matahari terkuras menjadi bintang kematian. Tetapi dunia sedang berubah, dan makhluk hidup secara alami akan berubah. Selain itu, teknik yang mereka praktikkan semuanya agar generasi selanjutnya dapat menjelajahi luasnya dunia dan mendapatkan semangat dan energi untuk memberi manfaat bagi diri mereka sendiri. Namun, hati ketuhanan Qin Yichen sedang berjalan, dan hati Dao masih jernih dan jernih, yang membuatnya semakin mengagumi leluhur Mingyang. Benar saja, jalan surga sama seperti sebelumnya, dan semua perubahan tetap tidak berubah. Tuan, sepertinya ada gunung berapi di depan saya. Saya baru saja melihat gunung berapi, dan aliran cahaya jatuh di sana. Bahkan Kong Wu bisa merasakan bahwa Qin Yichen secara alami memperhatikan gunung berapi itu. Tepatnya, ini bukan gunung berapi, tapi tanah merah ribuan mil. Gunung dan sungai semuanya tertutup api langit. Meski berjauhan, Qin Yichen terasa panas. Jalan api yang kejam. Qin Yichen bergumam lembut. Dia tidak buruk. Dia telah memadatkan Yang Yandao dengan memahami kekuatan api. Tetapi Kong Wu berbeda. Terlebih lagi, terlihat kekuatan Kong Wu yang terlalu jauh dari kekuatan saudara kota Feng Shui. Istana Yan Huang baru diberkati beberapa tahun, dan umat manusia masih belum mampu menyaingi para dewa dan iblis. Ikuti aku.
Qin Yichen menjentikkan lengan bajunya dan berubah menjadi pita. Tetapi ketika Kong Wu menindaklanjutinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Tuan, saya pikir kekuatan dewa dan setan itu tidak sederhana, dan ada lebih banyak orang daripada kita. Terlebih lagi, Tuan sekarang telah menyinggung Dewa Mantian dan Iblis untuk keluarga kami. Kami takut kami bahkan tidak memiliki sekutu sekarang. Tuan, apakah kami benar-benar ingin pergi ke sana? Saat dia terbang, telinga Kong Wu penuh dengan pengingat yang menakutkan, dan Qin Yichen tidak bisa menahan kesal. Ini bukan rasmu, ini ras kita. Kong Wu menghindari tatapan menegurnya. Wajahnya polos. Qin Yichen tidak bisa disalahkan ketika dia melihatnya. Lagi pula, aku sudah terlalu lama tertindas. Dia meminta Kong Wu untuk menganiaya Men Qianmei sebelumnya. Secara alami, bukan karena kecantikannya, tapi untuk mendapatkan kembali kepercayaannya pada Kong Wu. Ras manusia tidak kalah dengan dewa dan iblis mantian, tapi ini jauh dari cukup. Suhu di depannya semakin panas dan semakin panas. Bahkan dunia ditutupi dengan lapisan merah. Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut saat dia menyerapnya. Api langit ini, seperti nafas klan Feng. Phoenix. Tanda seru. Kong Wu terkejut. Tuan, apakah Anda telah melihat Feng Clan? Apakah Anda yakin ini adalah nafas Feng Clan? Qin Yichen meliriknya. Kong Wu dengan cepat berubah menjadi transmisi suara. Lagi pula, di mata istana Kaisar Ke, suaminya hanyalah dewa bawaan yang baru saja keluar, dan seharusnya tidak melihat Feng Clan. Ras manusia yang sama, dan Kong Wu juga lahir di surga Kaisar. Tetapi pengetahuan yang terlihat lebih rendah dari Qin Yichen. Tuan, apakah ini benar-benar nafas keluarga Feng? Wow. Qin Yichen menyeretnya ke bawah di atas gunung dan sungai yang penuh dengan api langit, dan kakinya menginjak Dao Huo. Kong Wu tidak dapat membantu tetapi telapak kakinya panas dan dia melompat terus-menerus. Untungnya, Qin Yichen menepuk pundaknya dan kekuatannya diselimuti, sehingga dia tidak akan terbakar oleh api langit. Kamu adalah seorang Taois. Tetapi kamu dapat dibakar oleh api hari ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan leluhur klan Phoenix tidak sederhana. Mata Dewa Qin Yichen berkedip, dan tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya dan memegangnya dengan kosong. Dia melihat api langit melonjak di bawah kakinya, dan secara bertahap mengembun menjadi pedang api yang terbang ke telapak tangannya. Ini adalah... Ketika Kong Wu melihat sekeliling, dia melihat bahwa pedang sihir itu berkobar-kobar panas, dan nyala api melonjak, dan pedang magis itu setipis sayap jangkrik, tetapi tampaknya bergoyang mengikuti angin, yang sangat indah. Tetapi Kong Wu juga bisa mengatakan, Tuan, ini sepertinya hanya senjata ajaib.